Di era perkembangan digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja di Indonesia. Platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter tidak hanya menjadi tempat berbagi cerita dan hiburan, tetapi juga memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain dan membentuk identitas diri. Berdasarkan data dari Databox Maret 2023, mayoritas anak muda Indonesia menggunakan internet untuk aktivitas media sosial, dengan persentase mencapai 84,37%. Selain itu, 84,28% anak muda juga memanfaatkan internet untuk mengakses berita, dan 83,78% untuk hiburan. Data ini menunjukkan bahwa media sosial dan hiburan masih menjadi kebutuhan utama anak muda Indonesia saat berinternet. Namun, di balik kemudahan dan konektivitas yang ditawarkan, media sosial juga membawa dampak yang kompleks terhadap interaksi sosial dan perkembangan identitas remaja. Apakah media sosial mempererat hubungan sosial atau justru membuat remaja semakin terisolasi? Bagaimana pengaruhnya terhadap cara mereka melihat diri sendiri dan dunia di sekitar mereka? Media sosial juga memiliki dampak positif dan negatif bagi remaja. Dampak positifnya sendiri mampu memperkuat koneksi sosial dan memperluas jaringan pertemanan dan komunitas online bagi remaja. Media sosial juga bisa menjadi sebagai sumber informasi dan edukasi yang memperluas wawasan remaja, dan juga dapat meningkatkan kesadaran sosial dan partisipasi dalam isu-isu sosial melalui kampanye online yang bisa diikuti oleh remaja. Sedangkan dampak negatif dari media sosial sendiri, berkurangnya interaksi sosial tatap muka. Remaja jadi lebih memilih berkomunikasi secara daring. Mereka juga mendapatkan resiko kecanduan media sosial yang dapat mengganggu waktu tidur mereka, konsentrasi belajar, dan produktivitas. Pengaruh negatif terhadap kesehatan juga, seperti depresi, kecemasan, gangguan tidur, dan perundungan online atau cyberbullying. Dan terakhir, risiko paparan konten negatif seperti situs dewasa dan body shaming yang mempengaruhi identitas dan perilaku mereka. Saat ini di platform media sosial TikTok, banyak remaja yang tengah mengikuti berbagai tren viral yang menarik dan kreatif. Beberapa tren yang sedang populer di antaranya adalah velocity, statue, dan penggunaan kecerdasan buatan atau AI untuk mengubah foto. Tren velocity dan statue ini sendiri merupakan video gerakan atau tarian yang mengikuti irama lagu, dan nanti videonya akan diedit dengan menggunakan efek yang bernama velocity atau kecepatan. Sedangkan tren penggunaan AI untuk mengubah foto juga ramai diikuti oleh remaja. Dengan menggunakan aplikasi berbasis AI, mereka dapat mengubah foto keluarga menjadi gaya anime ala Studio Ghibli. Dari sisi positif, tren-tren ini mendorong remaja untuk lebih kreatif dan berani berekspresi. Mereka belajar menguasai teknologi digital dan media sosial, sekaligus mendapatkan hiburan dan kesempatan berinteraksi dengan teman sebaya secara online. Tren ini juga bisa memperkuat rasa kebersamaan dan identitas kelompok di dunia maya. Namun, tren ini juga memiliki dampak negatif, misalnya tren velocity yang berfokus pada efek visual seringkali membuat konten menjadi lebih sekedar tampilan tanpa makna mendalam. Hal ini bisa menimbulkan tekanan bagi remaja untuk selalu tampil keren dan mengikuti tren terbaru yang berpotensi memicu stres dan rasa takut ketinggalan atau FOMO. Berikut ini adalah hasil wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa informan mengenai pengaruh media sosial terhadap komunikasi. Informan merasa media sosial unik dan lebih leluasa untuk berinteraksi dibandingkan secara langsung, apalagi dengan adanya tren viral. Dan berbagi konten, informan menyesuaikan dengan aplikasi yang digunakan dan merasa senang jika postingannya diperhatikan teman. Informan tidak pernah membandingkan diri dengan orang lain di media sosial karena menganggapnya sebagai sebuah sandiwara. Media sosial dinilai sangat membantu menjaga hubungan baik dengan teman dan keluarga karena komunikasi dapat terjalin setiap hari tanpa harus bertemu langsung. Meski terkadang merasa lebih sibuk dengan media sosial hingga mengabaikan interaksi langsung, informan masih bisa mengendalikannya. Pengaruh positif media sosial yang dirasakan adalah pengetahuan tentang tradisi komunikasi di berbagai daerah sehingga dapat mengimbangi lawan bicara dari daerah lain. Informan menyukai konten motivasi yang membuatnya lebih semangat dalam menghadapi masalah. Dalam membagikan sesuatu, informan selalu berprinsip untuk membagikan apa yang disukai saja dan menargetkan orang-orang yang sudah mengetahui sifatnya.
Informan juga merasa terdorong untuk mengikuti tren positif karena dianggap menyenangkan. Menurut informan, berkomunikasi melalui handphone lebih menyenangkan untuk menjaga hubungan seperti bercanda tanpa harus keluar rumah. Namun, untuk urusan penting yang serius atau rahasia, sebaiknya dilakukan secara langsung. Informan juga menekankan pentingnya bersosialisasi secara langsung untuk urusan penting, karena dapat melihat kejujuran seseorang. Pesan informan untuk remaja adalah penggunaan media sosial sepenuhnya saja dan mengendalikan media sosial, bukan dikendalikan olehnya. Media sosial bukan hanya sekadar tempat berinteraksi, tetapi juga ruang penting bagi remaja Indonesia dalam membentuk dan mengekspresikan identitas diri mereka. Dengan kesadaran dan sikap bijak, media sosial dapat menjadi sarana positif untuk tumbuh dan berkembang. Semoga video ini memberikan wawasan baru tentang peran media sosial dalam kehidupan remaja. This is